Terima kasih masih bersama kami, Yohana dan juga pemirsa. Ini mungkin kasus Vina sepertinya tidak selesai-selesai. Nah, ada juga kesaksian baru pemirsa ini dari salah satu mantan narapidana yang satu lapas dengan 7 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan kami akan mengajak Anda untuk berdialog langsung dengan Pak Ahmad Budi Permadi, biasa dipanggil Pak Abi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Pak, oke. Dulu pada saat di lapas ini bertemu dengan para narapidana kasus pembunuhan Vina. Ini mereka cerita apa saja, Pak? Katanya informasinya mereka sempat disuruh mengaku hal yang tidak dilakukan. Seperti apa, Pak? Iya, jadi seperti ini. Kalau saya sendiri kan, saya itu 5 tahun di dalam. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Maka ketemu dengan kawan-kawan sesama napi dari Cirebon, itu dia masuk tahun 2016. Tadi keluar tahun berapa nggak tahu. Nah, selama dia ada di dalam, dia itu akrab dan suka ngobrol curhat ke saya. Karena perlu diketahui saya sendiri di dalam lapas tadi sebagai tamping masjid. Karena di dalam lapas tadi ada yang namanya program Mapenaling, masa pengenalan lingkungan selama 40 hari. Maka kalau ada napi-napi baru masuk ke situ pasti ketemu dengan saya, karena saya petugasnya. Nah, dari situlah dia banyak cerita hal-hal yang memang di luar kepercayaan saya atau apa. Banyak-banyak cerita hal yang lucu juga ada. Salah satunya itu tadi, saya tanya, kamu dari mana? Dari Cirebon, Pak. Oh, dari Cirebon. Nah, kasus apa? Kasus pembunuhan Vina. Padahal, Pak, dia mengatakan hal seperti, saya itu tidak pernah melakukan itu, Pak. Hah, semua nih tujuan, kok bisa? Ada rasa tanggung jawab, saya bilang. Kok bisa? Iya, Pak, saya tidak melakukan. Dan saya itu melakukan selama pemeriksaan BAP tadi selalu mendapat tekanan. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas. Dia mengatakan seperti itu. Seolah-olah saya itu dipaksa untuk mengakui perbuatan tadi. Ini yang pertama. Kemudian setelah dari Polresta Cirebon, dia tidak mampu untuk bidang bongkar, dia tetap bongkar, maka dia dibawalah ke Polda Jabar. Di Polda Jabar pun saya diperlakukan hal yang sama. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Maka sampailah saya mengaku karena dia seperti itu. Tuh, Anda mestinya berontak. Saya mau berontak kayak gimana? Saya tidak punya kemampuan apapun. Nah, makanya saya bilang tadi, nampak sekali rasa ingin dan butuhnya sebuah pertolongan pada waktu itu. Nah, sementara saya sendiri ada di dalam, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keluh kesah mereka. Ya, kemudian saya hanya memberikan masukan pada mereka, udahlah, kita sama-sama tahanan. Anda napi, saya napi. Bagaimana kita hidup survival di dalam penjara ini? Ini pertama saya katakan pada mereka. Dan yang kedua, mungkin ini adalah balasan dosa kita yang sudah kita lakukan. Bukan saja dosa pada substansi tadi, mungkin Allah lebih tahu ada dosa-dosa kita yang lainnya, baru kali ini masuk penjara. Saya bilang seperti itu. Anda mempunyai kasus yang sama dengan saya tidak melakukan juga, saya masuk di dalam. Tapi mau ngomong karena sudah ada di dalam, sudah melalui sebuah proses dari BAP sampai persidangan, sampai putusan sekarang. Ya, kita mau ngomong nggak salah, tetap aja kita salah. Orang yang lihat itu, tapi proses dari itu sudah dilakukan. Akan tetapi ada sebuah proses yang janggal. Ada pemprosesan yang dilakukan oleh aparat, oleh oknum petugas itu, ada tindakan-tindakan yang memang tidak boleh dilakukan oleh para petugas. Karena ada dasar hukumnya, bila mana petugas melakukan pemprosesan itu tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dan ini dilakukan, maka saya kan bingung. Nah, kemudian saya ngomong, Anda kenapa tidak mau ngomong di dalam persidangan? Pak Abi dan juga kemudian kapasitas pengacaranya seperti apa? Dia bilang, saya mau ngomong takut. Iya, Pak Abi artinya melihat terpidana ini setelah mereka babak belur begitu dihajar oleh kepolisian, kemudian mereka langsung bercerita begitu kepada Bapak? Enggak, Mbak. Jadi kalau dia begitu masuk ke lapas 1 Kesambi itu kondisi bersih, tidak ada luka sedikit pun, nggak ada, tetap kayak biasa aja. Kan udah lama jeda waktunya proses persidangan sampai dia ada di rutan dulu. Prosesnya itu kan cukup lama. Jadi sudah ada jeda waktu untuk memulihkan bekas-bekas luka yang habis melakukan tindakan kekerasan tadi. Begitu masuk dia bersih. Dia orangnya polos, Mbak. Dan lucu kalau kata saya bilang. Kasihan saya. Maka saya selalu memberikan motivasi kepada dia bahwasanya hidup di lapas itu harus survival. Ini pertama. Kedua, udahlah.
semua itu pasti ada solusinya. Kalau memang Anda tidak merasa benar, tidak merasa salah, saya bilang Allah tahu itu. Dan saya selalu kasih motivasi seperti itu, Mbak. Gitu. Gimana, Mbak? Pak Abi, begini, Anda kan mengaku bertemu dengan 7 narapidana begitu ya di lapas. Nah, dan kesaksian mereka mengatakan tidak melakukan hal tersebut. Seberapa yakin Anda mereka berbicara yang sebenarnya begitu? Ketika memang kita juga tahu banyak juga bisa saja berbohong. Iya. Saya paham. Tapi kalau saya ngeliat dari gestur mereka penuh dengan kepolosan dan kejujuran, ini pertama. Dan yang kedua, yang anehnya lagi dia ngerasa ngomongnya geng motor tapi satu kampung itu loh, Pak. Ke-7 orang itu satu kampung. Apakah ini bukan satu hal yang sangat aneh yang pengetahuan saya? Kalau yang namanya geng itu terdiri dari berbagai macam kampung jadi satu. Nah kemudian yang kedua, saya menanyakan kepada mereka itu proses penangkapan. Ini sangat menarik sekali. Saya tanyakan apa sih proses penangkapan gimana? Dia katakan setelah sore hari pulang dia baru bekerja, ada yang tukang bangunan, ada yang tukang cat, semuanya kuli bangunan. Kemudian ada sekelompok polisi datang didampingi RW setempat, menanyakan itu Pak, kata RW menunjukkan pada ke-7 orang itu pengakuan mereka. Itu Pak yang suka bergerombol dan duduk-duduk, kalimatnya seperti itu, bukan geng motor. Maka polisi langsung angkut aja ke-7 orang tadi, diangkut baru sampai nggak datang lagi. Itu ada penyesalan dari para tersangka itu, kenapa RW-nya tidak membela kalau dia itu bukan geng motor. Itu Pak, seperti itu dia ngomong ke saya seperti itu. Tapi seandainya pada waktu itu RW-nya ngomong bahwa saya memang itu adalah warga kami, ini pertama. Kedua, dia itu bukan para geng motor. Dan yang ketiga, dia itu adalah habis pulang bekerja di sore hari, mungkin tidak ditangkap sama polisi. Analisa saya seperti itu. Karena RW-nya membiarkan, bahkan ngomong itu orang yang sering bergerombol dan berkumpul di kampungnya, maka dia diangkut semua. Gitu, Mbak. Ya. Pak Abi, ini kan juga diketahui pada saat itu ada penetapan 4 DPO yang kini menjadi 3 DPO. Ini apakah dari ke-7 terpidana ini juga sempat menceritakan sebetulnya mereka kenal nggak sih? Apakah 3 orang ini sebetulnya kabur atau seperti apa 3 orang ini sosok yang masih dicari oleh pihak kepolisian ini? Mereka tidak, mereka itu semua tidak pernah bercerita masih ada lagi DPO atau apa, tidak. Substansinya adalah mereka hanya bicara kronologis ketangkapan dia, dan dia ada satu pengakuan, saya bukan pembunuh dan saya bukan geng motor. Itu yang saya tangkap pada pembicaraan tadi. Saya ketemu ada sekitaran 3 tahun dengan mereka, gaul dengan mereka. Dan kalau melihat dari fisiknya saya kadang-kadang prihatin. Kayaknya dia kena psikologis, tidak biasa hidup di penjara, biasa hidup di luar, dan ya kayak begitulah. Tapi saya hanya bisa memberikan motivasi aja kepada mereka. Gimana Mbak? Bagaimana korbankah para tersangka ini, Vina dan Eki? Ya Pak Budi. Oh nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Bahkan kayaknya dia sendiri nggak tahu beritanya. Dia nggak tahu itu pengakuan mereka seperti itu ke Abi. Jadi Abi sendiri masih bingung. Tapi Abi sempat nanya juga ke mereka, kenapa pada waktu persidangan Anda tidak mengatakan kalau Anda bukan pelakunya? Saya nggak bisa ngomong itu. Nah terus kemudian saya kedua, kapasitas notarisnya seperti apa? Pengacaranya seperti apa? Masa tidak ada pembelaan sedikit pun terhadap mereka? Ya mungkin kalau pengacara bicara normatif apa yang ada di dalam BAP tadi. Makanya saya sendiri kan nggak tahu proses seperti apa waktu persidangan, waktu penangkapan. Saya nggak tahu karena saya udah ada di dalam. Dan saya sendiri tidak ada di dalam mereka karena saya adalah kenal mereka itu di dalam setelah dapat vonis, baru kita ngobrol. Pak Abi berapa lama berinteraksi dengan mereka selama ini, Pak? Kalau intens itu selama 40 hari, selama program Mapenaling saja. Selebihnya sesekali kalau acara hari Rabu, hari Sabtu, acara-acara di masjid itu dia pasti datang dan pasti ngobrol. Bahkan yang satu narapidana yang namanya Sudirman itu akrab dengan kawan saya, yang sekarang kawan saya pun udah keluar, yang namanya Dedi tadi. Pak Budi, selama 40 hari berinteraksi dengan mereka, Anda tentu melihat gerak-geriknya, begitu pengakuannya juga sudah didengar. Apa saja cerita dari para narapidana ini yang mungkin bersama dengan Bapak bercerita ya Pak selama 40 hari ini?
Oh tidak melulu cerita. Kalau saya tanya dia baru cerita. Kalau saya tanya dia cerita. Karena dia sendiri kan harus mengikuti program penaling tadi Mbak. Ada belajar ngaji, dengerin ceramah, hal-hal seperti itu. Kemudian saya memberikan motivasi. Kalau hidup di dalam penjara harus survival, harus bisa menghargai satu sama lain, biar tidak cilaka di dalamnya. Iya. Saya katakan Lalu, seperti Pak itu Abi, yang karena paling saya dekat adalah di tamping antara masjid 7 bertugas terpidana untuk ini sama memberikan siapa, Pak? motivasi. Kalau bicara dekat, kedekatannya seperti apa? Tapi saya kenal semua sama mereka. Artinya mereka ke-7 orang tadi pernah ngobrol sama saya. Bahkan nama-namanya satu persatu saya nggak tahu, yang saya tahu adalah Sudirman. Karena saya panggil Man-Man saja, kata tempat saya itu namanya Sudirman. Oh, Sudirman. Ya dari sekian 7 orang tadi, yang lebih prihatin saya cuma ngeliat kondisi Pak Dirman tadi. Secara psikologis kasihan, itu saja. Oke. Pak Budi mengatakan secara psikologis kasihan, artinya Pak Budi percaya bukan mereka pelakunya, begitu Pak? Oh, kalau saya percaya, karena percaya. Kalau saya pribadi, saya percaya karena saya pernah mendengar di media atau dimanapun polisi kadang-kadang salah tangkap. Tapi terkadang saya juga lucu. Kalau toh memang dia itu salah tangkap, kenapa sampai masuk di dalam proses persidangan? Ini yang buat saya tanda tanya. Tapi pengakuan dari mereka itu bukan pelaku. Yang harus saya pegang mana ya nggak tahu. Tapi kalau polisi pernah melakukan salah tangkap, saya katakan iya. Bisa saja, namanya juga manusia. Gitu loh Mbak. Oke, baik. Lalu Pak Abi, ini berarti kalau selama ini berada di tahanan juga pernah menemukan kasus serupa gak sih? Misalnya ada juga yang lain mengakui bahwa mereka ini bukanlah pelaku sesungguhnya. Karena ini kan artinya bisa saja mereka hanya bercerita ceplos-ceplos saja begitu kepada Bapak. Atau memang ini baru kali ini menemukan di antara yang lain yang mengakui bahwa ternyata mereka ini salah tangkap begitu Pak? Yang saya tahu dan dengar dari cerita kawan-kawan yang ada di dalam, hanya dia yang berani bercerita secara terbuka kepada saya. Itu. Kalau yang lain sih masuk, kalau saya terlibat kasusnya apa? Narkoba, kasus apa ini? Ada yang ketipu, ada yang dijebak, apa itu macam-macam lah. Tapi buat saya itu kurang menarik. Yang menarik ini tadi. Kalau tahu memang dasar awalnya itu salah tangkap, tentunya tidak sampai masuk ke proses persidangan. Tidak sampai divonis gitu loh. Ya saya tahu kemudian mereka sudah divonis, kenapa mereka baru ngomong? Dan itu pun ngobrol sama saya, salah satu petugas tamping di lapas tadi. Dari sisi mana saya harus membantu, sementara kita dan dia itu sama-sama, Anda napi, saya napi. Kebetulan saya tamping yang mempunyai tugas membantu pendamping para napi untuk memberikan motivasi hidup di dalam lapas. Dan ini adalah bagian daripada kehidupan, role of the life-nya seperti itu. Makanya saya bingung. Itu pengakuan mereka seperti Pak Budi, itu. Ini menarik juga tadi perkataan Pak Budi yang mengatakan bahwa mereka semua, artinya para terpidana ini bukan anggota geng motor. Atas dasar apa mereka mengaku seperti itu, bukan geng motor dan ada yang bekerja sebagai kuli. Kemudian tadi Bapak mengatakan beragam pekerjaannya. Iya, secara faktual itu. Bahkan saya punya kawan geng motor. Saya tanyakan kepada mereka. Yang kemarin habis melakukan acara doa bersama di Masjid Agung Cipta Rasa, ada salah satu geng motor mengatakan saya, itu tuh bukan geng motor semua. Kenapa Anda berani bicara seperti itu? Karena salah satu anggota dia itu masuk ke penjara, Pak. Tentunya dia ketemu dengan pelaku Vina tadi, tapi dia mengatakan dia nggak kenal. Dan dia keluarnya seperti itu. Maka saya yakin itu semua adalah bukan geng motor. Saya mempunyai keyakinan tadi. Dari awal sudah punya prediksi itu. Dan yang kedua, dari geng motor sendiri kan pernah masuk di dalam, Mbak, ketemu sama mereka dan mereka tidak mengenalinya. Itu. Oke. Tapi untuk semua narapidana lainnya mengenali satu sama lain, Pak? Ada 7 orang ini. Wah, enggak ya, dia tersendiri. Karena kalau di dalam itu mereka masing-masing dengan kawan-kawannya, Mbak. Kalau dia punya kawan geng motor, tentunya dia sendiri akan berkumpul dengan geng motornya. Karena yang ada di lapas Kesambi pun banyak anak-anak geng motor yang tertangkap, ada kasus yang berbeda. Tentu dia akan ketemu dengan kalau bahasa santri pondoknya seikhwan, ya. Seikhwannya seperti itu, dengan satu komunitasnya. Tapi itu enggak, yang saya tahu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi atau Bapak Ahmad Budi Permadi
atas jawaban Anda kepada pemirsa TV One. Semoga kasus ini dapat terselesaikan oleh pihak kepolisian dan semua pihak juga mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan hadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami usai jeda berikut.